Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Putri Marina Bukrani. Ingin memaparkan materi perancangan kuesioner. Daftar pertanyaan memperoleh data dari sumbernya secara langsung. Proses komunikasi atau mengajukan pertanyaan. Fondasi dasar riset pasar, menentukan pertanyaan, menyeleksi jenis pertanyaan, dan merancang urutan pertanyaan dan format kuesioner secara menyeluruh. Adapun macam-macam kuesioner, yaitu dilihat dari cara memberikannya, kuesioner langsung atau kuesioner tidak langsung, dan dilihat dari strukturnya, kuesioner berstruktur atau kuesioner tidak berstruktur. Elemen-elemen kuesioner. Yang pertama, pernyataan atau pertanyaan dirancang dengan jelas dan mudah dipahami agar responden dapat memberikan jawaban yang akurat. Yang kedua, skala. Skala dapat berupa skala Likert, skala interval, skala nominal, atau skala lainnya tergantung pada jenis data yang ingin dikumpulkan. Yang ketiga, pilihan. Ada pilihan jawaban ganda atau multiple choice, dan petunjuk pengisian dapat berupa instruksi tertulis atau lisan bagaimana cara mengisi kuesioner yang diberikan. Yang keempat, identitas responden. Usia, jenis kelamin, pendidikan, atau informasi lainnya yang diperlukan untuk analisis data. Yang terakhir, pertanyaan, terbuka atau tertutup. Pengembangan pertanyaan kuesioner, kebutuhan informasi yang spesifik, tipe metode untuk mewawancarai, isi pertanyaan secara individual, mengatasi ketidakmampuan responden dalam menjawab, memilih struktur pertanyaan, memilih kata yang hendak disusun menjadi sebuah atau beberapa kalimat pertanyaan, menentukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dan berjenjang. Yang terakhir, identifikasi bentuk kuesioner dan tata letaknya atau layout yang akan dibuat. Hal dipertimbangkan dalam menyusun kuesioner. Yang pertama, menyusun pertanyaan sesuai tujuan riset. Menyusun pertanyaan dengan urutan logis. Pertanyaan dapat dimengerti, mempertimbangkan pertanyaan yang diutamakan antara terbuka hingga pertanyaan tertutup. Menyusun pertanyaan yang dapat diterima secara sosial dan tidak menyinggung perasaan responden. Dan terakhir, memenuhi pertanyaan validitas dan reliabilitas. Adapun jenis-jenis kuesioner pada kepuasan pelanggan. Yang pertama, Customer Satisfaction Score. Metrik yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan. Diukur dengan menggunakan skala 1-5 atau 1-10. Jenis-jenis kuesioner pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, Net Promoter Score. Metrik yang digunakan untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap produk atau layanan. Yang ketiga, Customer Effort Score. Metrik yang digunakan untuk mengukur beberapa mudah pelanggan dapat berinteraksi dengan perusahaan atau menggunakan produk atau layanan. Yang keempat, Milestone Survey. Kuesioner kepuasan pelanggan yang dikirim pada titik tertentu. Berikutnya, teknik perancangan kuesioner. Acuan penyusunan pertanyaan dalam kuesioner. A. Tujuan survei. Misalnya, apa yang ingin dicapai pada riset penelitian? Ingin memahami preferensi pelanggan terkait produk atau mendapatkan umpan balik mengenai kampanye pemasaran. B. Indikator. Tujuan riset adalah mengukur kepuasan pelanggan, kualitas produk, pelayanan pelanggan, harga, ketersediaan produk. C. Rancangan tabel analisis. D. Variabel. E. Waktu acuan. Pengujian kuesioner. Ujian kuesioner dapat dilakukan dengan menguji pada beberapa responden terpilih sebelum dilakukan pada sampel penelitian. Banyak jawaban tidak tahu, berarti pertanyaan diberikan tidak jelas. Hampir semua atau semua jawaban iya atau tidak, berarti pertanyaan terlalu mengarah. Banyak pertanyaan tidak dijawab, berarti pertanyaan sulit dimengerti oleh responden. Memastikan bahwa kuesioner benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dapat dilakukan melalui uji validitas konten dan uji validitas konstruk.
memastikan bahwa kuesioner menghasilkan hasil yang konsisten. Ini dapat dilakukan melalui uji reliabilitas internal dan uji reliabilitas eksternal. Tahap-tahap pembangunan item kuesioner. Pertama, tahap melakukan pembentukan item-item. Tahap ini melibatkan penyusunan item-item pertanyaan yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, melakukan sebelum tes. Setelah item-item kuesioner disusun, langkah selanjutnya adalah melakukan pretest atau uji coba terhadap kuesioner tersebut. Yang terakhir, melakukan uji instrumen adalah melakukan uji instrumen untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas kuesioner. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perancangan kuesioner. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.